Ya, emas drop di bawah 2030, bahkan saat saya merekam video ini, dia sudah berada di bawah 2020. Pertanyaannya adalah seberapa jauh dia akan kembali turun, atau mungkinkah saatnya dia akan rebound? Tapi semua itu baru akan terjawab nanti malam, karena kita masih punya satu data penting retail sales, dan juga beberapa pernyataan dari Fed speaker. Oke, kita lihat langsung dari USD dan juga US Treasury berikut ini. Seperti yang kemarin sempat kita kupas teman-teman, bahwasanya ada kekhawatiran dia malah mengalami kenaikan karena kondisinya sideways lalu kemudian dia akan pecah. Dan itulah yang terjadi, dia pecah ke atas alias dia tembus level resistennya teman-teman. Kemudian dia sepertinya akan mengejar ke teritori ini. Ini adalah level yang paling memungkinkan, paling potensial, dan itu berarti 104.44. So far dia berada di 103.56, jadi hati-hati terlebih dulu karena kelihatannya dolar masih tetap bisa bullish. Ini terlepas dari kondisi fundamental ataupun geopolitik ya. Kalau lihat dari teknikalnya memang sangat wajar sih kalau misalkan lihat seperti ini karena dia diindikasikan dikhawatirkan inverted head and shoulder. Jadi kalaupun misalkan ini berarti seharusnya kita mungkin bisa mengukur seberapa jauh lagi dia akan mulai kenaikan. Oke, inilah yang terjadi. Kalau lihat dari potensi yang ini, maka sangat memungkinkan ketinggiannya adalah relatif sama dengan ini. Jadi mungkin sedikit lagi lah untuk kenaikannya ya. Sementara kalau misalkan kita lihat dari grafik H4-nya, potensi tersebut juga terbaca seperti demikian. Dan beberapa waktu terakhir kita lagi-lagi memperkirakan antara posisinya adalah inverted head and shoulder dan juga kemungkinan dari potensi bullish rectangle, dan ini rectangle-nya sudah pecah dan akhirnya dia mulai kenaikan, dan itu berarti sesuai dengan ketinggian ini. Dan ya, semuanya confirm menunjukkan level 104 lah yang akan dituju. Oke, berarti ada beberapa poin ke depan dan mungkin saja di malam hari baru berbalik, itu pun dengan catatan kalau data retail sales-nya relatif lebih lemah atau Fed speaker semakin banyak yang mendukung untuk pemangkasan suku bunga. At least mereka terbuka untuk pemangkasan walaupun tidak ditentukan kapan karena semuanya baru akan terjawab yaitu setelah data-data inflasi ataupun data PCE berikutnya. Nah, sementara kabar bagusnya dari US Treasury kemarin kita juga sudah sempat bilang kalaupun terjadi kenaikan, pertanyaannya adalah apakah dia akan tembus kembali ke atas zona tersebut alias di atas trend channel atau minimum masuk dari trend channel. Dan ternyata arealnya bisa dibilang nyangkut di zona tengah ini. Dan itu berarti kita samakan di sini adalah level resisten yang memang sangat menentukan berikutnya. Artinya kita masih punya pertanyaan, apakah ini akan kembali turun alias dalam arus penurunan atau justru dia akan kembali naik ke level ini. Jadi masih 50-50 dan juga semua akan terjawab nanti malam. Jadi hati-hati, mungkin skenario tadi pagi sudah selesai atau bahkan terus tertekan atau bahkan mungkin nanti malam justru kita akan dapat pembalikannya. Dan semua itu kalau kita kaitkan dengan pergerakan di grafik gold seperti ini. Kondisinya adalah posisi grafik H1. Kalau misalkan kita lihat yang paling simpel saja teman-teman, ini kemungkinan polanya akan mirip seperti ini. Artinya ada kecenderungan 2013 masih menjadi target utama dan potensi untuk berbalik mungkin saja akan terjadi. Tapi kita lihat ya, posisinya itu akan bergantung kepada 2013 ini tembus apa tidak. Kalau melihat dari kondisi RSI, maka ada potensi yang kita sebut sebagai bullish divergence. Itu pun dengan catatan, kalau misalkan di sini kelihatannya ini lebih rendah, alias lower low. Sementara di bagian sini dia kecenderungannya higher low. Itu pun dengan catatan lagi, beberapa jam kemudian kita harus lihat dan pastikan bahwa level terendah dari RSI ini tidak boleh lebih rendah daripada low sebelumnya. Tapi kalau dia berhasil bergerak lebih rendah, berarti divergensinya gagal. Oke, jadi itu yang harus mengkonfirmasi dalam at least 1 atau 2 jam ke depan ya teman-teman. Dan itu berarti 2013 harus menjadi saksi ataupun penentunya. Kalau misalkan Anda berpikir, oke, saya lakukan buy dengan asumsi bahwa ini adalah round bottom yang cukup bagus, lalu kemudian ya kita bisa bilang ini mungkin support yang cukup efektif, kemudian buy. Nah, kalau Anda lakukan buy di dekat 2013, make sure stop loss-nya di bawah 2010. Dan itu yang akan memungkinkan untuk kita melihat nanti malam. Karena nanti malam masih banyak PR, tapi sayangnya di grafik H4 saya agak khawatir. Potensi kemarin setelah dia gagal untuk tembus, maka sekarang bukan hanya mengancam 2015, 2013,
melainkan juga dia mengancam 2006. Artinya, kalaupun Anda ingin lakukan buy, seriously, Anda harus tunggu sampai nanti malam untuk make sure. Karena saya khawatir, kalaupun terjadi kenaikan di sini, di 2013 ataupun 2015, yang saya khawatirkan dia akan tertahan di zona 2020-an. Dan mungkin maksimumnya adalah 2030-an. Ya, setelah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan dia akan kembali rejection turun. Dan kalau misalkan retail sales-nya mengagetkan lebih kuat atau bahkan Fed speaker jauh lebih less dovish, maka kemungkinan kita akan meluncur di bawah level 2000. Dan pastikan, kalaupun misalkan Anda ingin lakukan buy, saya lebih prefer stronger demand, kemungkinan diharapkan akan muncul di teritori 1970-1980-an. Jadi minimum disitulah Anda bisa mempertahankan posisi buy, karena jauh lebih murah. Tapi apa mungkin saya melakukan buy di 2006, 2010? Sangat memungkinkan. Itu dengan catatan Anda pastikan stop loss Anda harus berada di bawah level 2000. Supaya apa? Karena kita menghindari kemungkinan potensi dalam waktu dekat dia turun. Ingat, minggu depan masih ada PR utama, data PCE, jadi saya akan lepas ini untuk memungkinkan turun di bawah level 2000. Tapi kalau data retail sales-nya jauh lebih lemah daripada ekspektasi, maka Anda boleh lakukan strategi buy yang tadi saya ucapkan. 2013 pasang stop loss di bawah 2010. 2006 pasang stop loss di bawah 2000. Nah, sementara itu, kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya confirm ya, kita akan mendapatkan kelanjutan penurunan setelah sebelumnya sempat spike, dan itu adalah terkait dengan ya retest ataupun dia hanya sekedar pull up. Jadi setelah beberapa lama yang lalu dia tembus dari pola rising wedge dan confirm harusnya penurunan, tertunda gara-gara dia justru rebound, maka sekarang saatnya dia kembali dalam fase penurunan tersebut. Dan itu berarti segera mengejar target ke 1.2500 atau 1.2540-an. So far sudah ada di 1.2590-an ya. Jadi strateginya cukup bagus kalau misalkan kita pertahankan sell. Nah, di H4 pun kita sudah dapatkan konfirmasi dari yang namanya rising wedge juga, dan targetnya sudah terpenuhi teman-teman. 1.2600 sudah terpenuhi, bahkan saat ini dia sedang berusaha untuk dijebol. Yes, walaupun angkanya sudah berada di bawah 1.2600, ya kita mohon maaf harus memastikan dari satu candle berikutnya, dan itu berarti 4 jam kemudian. Oke, yang juga menjadi tanda-tanda penurunan ataupun potensi penurunan berikutnya adalah terkait dengan head and shoulder. Kita sempat menyebutkan ini, bagian left, bagian head, dan kemudian rising wedge kemarin adalah bagian right shoulder, sehingga penembusan di bawah 1.2610 atau 2600 itu akan memungkinkan untuk meluncur deras 1.2500. Tapi hati-hati, setengah jam kemudian, di jam 2, kita pastikan dari data CPI. Yang saya harapkan dengan data CPI-nya relatif lebih rendah, sehingga kemungkinan potensi penurunan ini akan confirm lebih lanjut. Dan crude oil, kelihatannya kita harus bersabar, karena kemungkinan potensi penurunan di bawah level $70 masih bisa terjadi. Dan itu berarti target saya adalah $69, teman-teman. Walaupun di sini kita punya areal 70.00 ataupun 69.90, kemungkinan itu akan diuji, tapi saya khawatir ini akan jebol. Dan bahkan mungkin saja kita akan dapatkan jebol sampai 2 level support di bawah. Dan itu artinya level 67 akan kembali duduk sebagai potential buy position. Demand kemungkinan paling kuat akan berada di teritori 67. Tapi saya ingatkan, kemungkinan penurunan ini akan relatif lebih cepat, sangat cepat, dan dengan singkat dia akan berbalik kembali ke level 70-an. Jadi itu harus hati-hati. Kalaupun Anda ingin melakukan buy, pastikan buy limit di level 67 dan stop loss di bawah 65. Itu pun untuk medium term. Tapi kalau untuk intraday, Anda cukup pasang stop loss yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini dikarenakan grafik daily-nya kecenderungan berada di sisi bearish untuk saat ini, tapi diharapkan tidak tembus level 70 tentunya. Tapi kalaupun misalkan dia meluncur sampai 67, ya kembali dengan strategi di grafik 4 tadi. Nah, cuman kalau di daily, kemungkinan kita punya pertahanan yang cukup kokoh di 70.50-an. Semoga saja itu tidak tembus, sehingga wave C masih tetap berlaku, tapi berjenjang progresnya.